Yang panjang di Gilimanuk. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadana Karang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, di tengah kehusukan upacara melasti di Pantai Munggu, Ide Cokorda Mengui ke-13 menyampaikan imbauan penting kepada wisatawan dan masyarakat non-Hindu. Wisatawan dan masyarakat non-Hindu diminta untuk turut menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang tahun ini bertepatan dengan malam takbiran. Suasana sakral menyelimuti Pantai Munggu Selasa pagi saat ribuan keramat desa adat Mengui melaksanakan upacara melasti. Di sela-sela prosesi tersebut, Ide Cokorda Mengui 13 menyampaikan pesan penuh makna kepada seluruh lapisan masyarakat. Cokorda menghimbau wisatawan asing maupun masyarakat non-Hindu yang berada di Bali agar turut menghormati pelaksanaan Nyepi, yang merupakan hari suci penuh perenungan bagi umat Hindu. Terlebih tahun ini perayaan Nyepi beriringan dengan malam takbiran bagi umat Islam. Sesuai dengan makna Nyepi, kami sabun ini makna Nyepi ini ngiring yang kita latihan sama-sama. Kita dalar jadmo duro negara saking Bali, karena wenten dari Cireng Bali yang tunas menghormati upacara Nyepi tanpa juga melarang sama sekali ini kumati. Nah sekali sampun tentang ini kan penyucian api osan penyucian ini penarangan aja karena dari awal itu penarangan sekarang takbirana dan lebaran itu dari Western biasanya ketemu itu awal pun yang masih nah mungkin dari sekarang pemerintah mana ledang pemerintahan kami itu ring masjid ruang-ruang lalu ring rumahan ruang-ruang jadi ngerajo saling menghormati lah. Yang kontak satu tempat yang satu orang yang lama menjadi ketua forum antar umat beragama. Satu di mana bumi dipijak di situ langit ditunjuk. Jadi di mana bumi dipijak di situ langit ditunjuk. Di kedalam para guru negara saling hormati kewenangan Nyepi. Ini wenten kegiatan menjelang suasana lebaran Raya Idul Fitri Sarjirauh Kanyang kantor peniko beramai kegiatan latihan dari masjid song-soang atau rumah song-soang tanpa ngangge pengeras suara juga demi kerukunan dan keutuhan raga. Himbauan ini menjadi cerminan kuatnya nilai toleransi dan kearifan lokal di Bali, di mana perbedaan keyakinan tetap dapat berjalan berdampingan dengan penuh rasa saling menghormati. Masyarakat pun diharapkan dapat bersama-sama menjaga kondisivitas wilayah sehingga seluruh rangkaian Hari Raya Nyepi dapat berlangsung aman, damai, dan penuh makna. Indrawan, Bali TV. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Bali memberangkatkan sebanyak 500 pemudik melalui program Mudik Nyaman Bersama tahun 2026 dari Terminal Ubung Denpasar hari Selasa 17 Maret 2026. Program ini menjadi bagian dari inisiatif Mudik Bersama BUMN yang digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia guna membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan terorganisasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 13 bus disiapkan untuk mengangkut para pemudik menuju sejumlah kota di Jawa Timur, meliputi rute Denpasar Surabaya, Denpasar Malang, Denpasar Jember, dan Denpasar Banyuwangi. General Manager PLN UID Bali, Erik Rossi Priyonugroho menjelaskan bahwa program mudik gratis ini dilaksanakan secara serentak di sejumlah kota besar di Indonesia. Dari Bali, pemudik diberangkatkan menuju beberapa kota tujuan di Jawa Timur dengan fasilitas bus yang telah melalui pemeriksaan kelayakan serta didukung pengemudi yang telah menjalani tes kesehatan. Program ini bertujuan memberikan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat sekaligus mengurangi resiko kecelakaan selama arus mudik.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan transportasi bersama dapat membantu mengurangi kepadatan, lalu lintas, dan lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Program ini pun merupakan agenda rutin PLN setiap tahun yang diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Untuk kegiatan mudik gratis ini adalah kegiatan yang kita laksanakan dari tahun ke tahun. Ini adalah kegiatan yang terus dilaksanakan, yang berkelanjutan sebenarnya. Dan tahun ini di Bali kita memberangkatkan kurang lebih 13 bis, 13 kendaraan dengan kurang lebih 520 lebih peserta mudik. Jadi kita memberangkatkan ke 4 lokasi hari ini, yaitu di Banyuwangi, di Jember, di Malang, kemudian di Surabaya. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara memberikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut karena dinilai mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus menekan potensi kemacetan di jalan. Selaku Wali Kota Denpasar mengaturkan ucapan terima kasih kepada keluarga besar PLN Bali yang telah melaksanakan mudik gratis. Yang jelas yang pertama masih akan memberikan kenyamanan di dalam pelayanan mudik ini dan mengurangi kemacetan, karena kita lihat kemacetan cukup panjang di Gilimanuk. Dengan adanya bantuan bis ini, saya rasa ini akan sangat bermanfaat bagi warga Denpasar, warga Bali yang ingin mudik ke rumah kampung halaman masing-masing. Senada dengan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Iketut Sriawan menyampaikan bahwa pelaksanaan mudik gratis didukung melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan kelancaran perjalanan, termasuk kesiapan kendaraan dan kondisi pengemudi. Dari awal kita pemerintah kota kolaborasi dengan tim posko terpadu dari rekan TNI, Polri, Pol PP termasuk kesehatan. Ini sebagai implementasi kita dengan adanya tim posko mengantisipasi yang dari awal kita katakan salah satunya mudik barang gratis ini. Sementara itu, salah satu peserta mudik Kurniati mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini karena memudahkan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri. Kegiatan ini sangat membantu, terutama kita yang akan pulang kampung mudik bertemu dengan keluarga. Kedepannya semoga saja kegiatan ini masih tetap berjalan ya, karena sangat bermanfaat untuk masyarakat. Program Mudik Nyaman Bersama 2026 diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan perjalanan, tetapi juga mempererat kebersamaan masyarakat dalam merayakan Hari Besar Keagamaan. Yana, Bali TV. Intelijen dan Keamanan Ditintelkam Polda Bali berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing WNA di wilayah Bali. Kali ini, Ditintelkam Polda Bali menjalin kerjasama dengan Indonesian Housekeepers Association IHKA Bali. PLT Kasubdit 4 Ditintelkam Polda Bali Kompol Niloh Komang Sri Subakti menyampaikan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia setiap tahunnya dikunjungi jutaan wisatawan mancanegara. Tingginya mobilitas WNA di Bali berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pariwisata. Namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan yang perlu diantisipasi secara bersama. Kerjasama ini diwujudkan melalui pemanfaatan website Cakrawasi, sebuah platform yang digunakan untuk mempermudah pelaporan serta monitoring keberadaan dan aktivitas warga negara asing di lingkungan perhotelan. Sebagai garda terdepan yang setiap hari berinteraksi langsung dengan tamu hotel, para housekeeper dinilai memiliki peran penting dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Ketua Indonesia Housekeeper Association atau IHKA Bali, Igede Cahaya Adiputra menyampaikan, melalui kolaborasi ini Ditintelkam Polda Bali dan IHKA Bali membangun komunikasi yang lebih terbuka dan responsif. Para anggota IHKA diberikan pemahaman mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan dan mekanisme pelaporan melalui sistem digital yang terintegrasi. Ketua IHKA Bali menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kerjasama tersebut karena tidak hanya meningkatkan kesadaran keamanan di lingkungan kerja, tetapi juga memperkuat peran tenaga housekeeping sebagai bagian dari elemen pendukung keamanan pariwisata. Hari ini kami mendapat sosialisasi dari Direktur Intelkam Polda Bali mengenai tentang program Cakrawasi pengawasan warga negara asing.
Ya, program ini sangat bagus sekali buat kami ya, di mana kami lebih memahami peran dan tanggung jawab bagaimana kami ikut mendukung program Cakrawasi ini. Karena keamanan itu sangat penting bagi pariwisata. Kalau tamu tidak merasa nyaman, tidak aman, bagaimana mereka akan mau ke Bali. Jadi kedepannya dengan adanya sosialisasi ini, semoga kami di housekeeping juga turut serta mendukung acara program Cakrawasi ini, sehingga Bali lebih aman, tertib, dan menjadi destinasi pariwisata yang terpercaya di dunia. Rangkaian acara diisi dengan teknis penggunaan website Cakrawasi yang dipaparkan oleh PS Panit 3 Subdit 4 di Tintelkam Polda Bali. Kemudian penjelasan teknis sistem oleh tim IT PT Paiza Indonesia Maju yang diharapkan dapat mempermudah para pelaku pariwisata dalam melakukan pelaporan dan koordinasi terkait keberadaan orang asing di lingkungan masing-masing. Melalui kolaborasi ini diharapkan terbangun sinergitas yang makin kuat antara Polda Bali dan para pelaku pariwisata dalam menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas pariwisata Bali sebagai destinasi wisata dunia yang aman dan nyaman. Pemanfaatan website Cakrawasi diharapkan dapat menjadi sarana efektif dalam mempercepat pertukaran informasi, sehingga pengawasan terhadap aktivitas orang asing dapat dilakukan secara lebih optimal, profesional, dan terkoordinasi. Kedepan sinergitas antara Ditintelkam Polda Bali dan IHKA Bali diharapkan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keamanan, kenyamanan, dan citra Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata yang aman dan terpercaya di mata dunia. Tim Liputan Bali TV. Pantau arus mudik dari udara, terlihat antrean panjang di Gilimanuk. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Emco, cat kayu dan besi. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 dan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Dunia sejenak sunyi dalam Nyepi, lalu kembali fitrat dalam Idul Fitri. Mari kita rayakan harmoni ini dengan saling menghargai. Om Swastiastu. Ringkala sane becik puniki titiang I Gusti Putu Parwate, Bupati Karangasem. Titiang Pandu Prapancalagosa, Wakil Bupati Karangasem. Ngaturang rahajeng nyangre rahine nyepi sake siu 100 petang dasi putus. Ngiring mulat sarire lan laksanayang catur berarti penyepian antuk tulus suci. Dumugi ring warsa sane anyar puniki irage sareng sami setate mepice kerajengan lan rumaket nyujuh Karangasem Agung Gemah Ripah Loh Jinawi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangli, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1948, dan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah momen bagi kita untuk menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta, serta saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi sesama manusia. Melalui dua perayaan ini, semoga semangat kedamaian, kebersamaan, dan toleransi semakin kuat di tengah kehidupan masyarakat. Semoga kedamaian dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya. Dan saya, Wakil Bupati Tabanan, Imadi Dirge. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tabanan, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Semoga dalam keheningan catur berata penyepian, kita mampu menyucikan diri, menata pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta memperkuat serada bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Melihat sawah ke Jatiluwih Tabanan, hamparan hijau menyejukkan hati. Hari Raya membawa kedamaian, mari hening, sucikan diri dan hati. Om Santi 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 Om. Pemirsa, Kapolda Bali Daniel Aditya Jaya bersama Pangdam 9 Udayana Pik Budiakto dan Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidekarya melakukan peninjauan langsung ke jalur penyeberangan Gilimanuk dengan menggunakan helikopter. Dalam peninjauan tersebut ditemukan antrian panjang di Gilimanuk pada tanggal 17 Maret 2026. Peninjauan melalui jalur udara untuk melihat secara menyeluruh kondisi arus lalu lintas serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Dari hasil pantauan udara, terlihat antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk masih mengular cukup panjang, bahkan mencapai puluhan kilometer. Deretan kendaraan mulai dari truk logistik, bus penumpang, hingga kendaraan pribadi dalam menunggu giliran untuk memasuki kawasan pelabuhan. Situasi ini dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat yang hendak menuju Pulau Jawa, terutama dalam momentum arus mudik. Namun lonjakan jumlah kendaraan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan armada kapal penyeberangan yang memadai, sehingga kapasitas pelayanan di pelabuhan menjadi terbatas dan memicu antrean panjang kendaraan. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi mengatakan peninjauan yang dilakukan Kapolda Bali bersama jajaran TNI dan Basarnas merupakan bagian dari upaya memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik selama pelaksanaan operasi kemanusiaan tersebut. Ditambahkan dalam mengantisipasi antrean ini, pihaknya bersama instansi terkait akan segera melakukan koordinasi guna mencari langkah-langkah strategis dalam mengurai kepadatan kendaraan tersebut. Raiswantara, Bali TV. Menjelang penutupan pelabuhan saat Hari Raya Nyepi hingga H-5, tercatat lebih dari 300.000 orang telah menyeberang dari Bali menuju Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Berdasarkan data Posko Gilimanuk, sejak H-10 hingga H-5, jumlah penumpang yang menyeberang mencapai 309.135 orang. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 306.839 orang.
Peningkatan mobilitas juga terlihat dari jumlah kendaraan yang keluar dari Bali dalam periode yang sama. Tercatat 97.787 unit kendaraan telah menyeberang melalui Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Jumlah ini meningkat sekitar 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 95.080 unit kendaraan. Tingginya arus penyeberangan tersebut juga berdampak pada antrean kendaraan di sekitar kawasan pelabuhan. Hingga 2 hari menjelang penutupan pelabuhan terkait pelaksanaan Nyepi di Bali, antrean masih terjadi. Sejak Sabtu 14 Maret hingga Selasa 17 Maret, antrean kendaraan, terutama roda 4, kendaraan logistik, serta bus terlihat memanjang hingga keluar wilayah Gilimanuk. Selama 24 jam pada H-5 atau periode 16 Maret 2026 pukul 00 hingga 23.59 WIB, tercatat sebanyak 251 perjalanan kapal yang melayani penyeberangan dari Bali ke Jawa. Pada periode tersebut, jumlah penumpang yang menyeberang mencapai 76.495 orang. Jumlah ini meningkat sekitar 2,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 74.321 orang. Sementara dari sisi kendaraan sepeda motor yang menyeberang tercatat sebanyak 14.398 unit atau turun sekitar 6,5% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 15.396 unit. Kendaraan roda 4 tercatat 6.350 unit turun sekitar 4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 6.615 unit. Untuk kendaraan truk tercatat 1.339 unit atau turun sekitar 6,1% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 1.426 unit. Sebaliknya jumlah bus yang menyeberang mengalami peningkatan menjadi 938 unit atau naik sekitar 24,9% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 751 unit. Secara keseluruhan, jumlah kendaraan yang menyeberang dari Bali menuju Jawa pada H-5 mencapai 23.025 unit. Angka ini turun sekitar 4,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 24.188 unit. Sementara itu, arus penyeberangan dari Jawa menuju Bali melalui Pelabuhan Ketapang juga mengalami peningkatan dari sisi penumpang. Pada H-5 tercatat sebanyak 21.200 orang menyeberang ke Bali atau meningkat sekitar 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 19.998 orang. Adapun jumlah kendaraan yang menyeberang dari Jawa menuju Bali pada periode tersebut tercatat 3.508 unit atau turun sekitar 7,1% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3.775 unit. Surya Dharma, Bali Pos melaporkan. Ratusan pemudik diberangkatkan melalui program mudik gratis. Mereka diberangkatkan dengan angkutan laut Lebaran dari Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng menuju Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Program mudik gratis ini didukung oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero Cabang Pelabuhan Celukan Bawang sebagai bagian dari layanan angkutan laut Lebaran tahun 2026. Ratusan pemudik diberangkatkan dari Pelabuhan Celukan Bawang menuju Pulau Ras, Madura. Sebanyak 100 penumpang diangkut menggunakan kapal KN Cundamani P116, sementara 180 penumpang lainnya menggunakan kapal KN Nusa Penida. General Manager Pelindo Cabang Pelabuhan Celukan Bawang Muhammad Imron menyampaikan pihaknya mendukung penuh kelancaran program mudik gratis dengan memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan serta koordinasi dengan seluruh instansi terkait dan mengapresiasi antusias masyarakat yang mudik jalur laut. Antusias masyarakat tetap dipertahankan ya, karena memang ini kan sebenarnya juga kalau dari pemerintah, kami dari Pelindo juga mencoba untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah dari Kementerian Perhubungan dan beberapa stakeholder lainnya. Semoga komitmen kita juga tetap dijaga, utamanya dalam hal implementasi safety juga, karena memang ini kalau menurut saya mudik boleh, tapi safety itu nomor satu tetap seperti itu. Jadi harapannya safety tetap diimplementasikan. Tahun ini sudah sangat baik, tahun depan juga semoga bisa dipertahankan seperti ini. Sementara itu, pihak kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Celukan Bawang Ketut Aris memastikan seluruh kapal yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan pelayaran guna menjamin keamanan dan kelancaran arus mudik melalui jalur laut.
Untuk dari Pelabuhan Celukan Bawang menuju Pelabuhan Sapeken menggunakan kapal perintis Sabuk Nusantara 74 dan Sabuk Nusantara 51, di mana jadwalnya sudah dengan sesuai jadwal reguler. Untuk perjalanannya sendiri, Yasari Yuli, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi produksi video asusila 3 WNA ditangkap. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Hari Raya Nyepi merupakan momentum suci bagi umat Hindu untuk memasuki tahun baru Saka melalui keheningan, perenungan, dan penyucian diri. Melalui pelaksanaan Catur Brata Penyepian, kita diajak untuk menenangkan pikiran, mengendalikan diri, serta melakukan introspeksi terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui. Keheningan Nyepi memberikan ruang bagi kita semua untuk kembali menyadari pentingnya menjaga keseimbangan hidup, mempererat hubungan dengan ide yang dewasa, membangun keharmonisan dengan sesama, serta menjaga kelestarian alam semesta. Nilai-nilai yang terkandung dalam perayaan Nyepi mengajarkan kita tentang makna keseimbangan dan keharmonisan kehidupan. Semangat inilah yang hendaknya terus kita jaga dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang damai, rukun, dan saling menghormati dalam keberagaman. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Nyepi sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, serta bersama-sama membangun kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Bandung, kami mengucapkan Rahajang Rahina Nyepi Saka 1948. Semoga keheningan Nyepi membawa kedamaian, kebahagiaan, serta keseimbangan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan kami juga dari It's Me Orwil Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948 untuk saudara-saudara kami yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Om Swastiastu. Hari Raya Nyepi adalah ritual penyucian diri bagi umat Dharma yang dilaksanakan melalui refleksi diri dan keheningan alam lingkungan.
Dengan pelaksanaan catur berata penyepian, semoga terwujud keharmonisan Bon Agung dan Bon Alim. Keharmonisan kita bersama menuju rukun Mautama, maju, harmonis, tentram, dan makmur. Saya Bupati Kelungkung Imade Satria. Saya Wakil Bupati Kelungkung Cokorda Gede Surya Putra. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kelungkung mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Om Santi, 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 Om. Salam Mahotama. Jaya. Pemirsa, memproduksi video asusila di salah satu villa di kawasan Pererenan Mengwi Badung, 3 warga negara asing diamankan Polres Badung. Terbongkarnya aksi mereka setelah rekaman videonya beredar luas di media sosial. Polisi menangkap ketiga WNA setelah menelusuri asal video dan menemukan lokasi perekaman berada di wilayah Badung. Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba ketiga, tersangka berinisial MMJL, perempuan 23 tahun, asal Prancis yang juga konten kreator, NBS, laki-laki 24 tahun asal Italia, dan ERB, laki-laki 26 tahun asal Prancis. Pembuatan video terjadi pada Minggu 8 Maret 2026 sekitar pukul 14.40 WITA di sebuah villa Jalan Pantai Pererenan, Desa Pererenan Mengwi, Badung. Para pelaku membuat konten pornografi dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyebaran video tersebut melalui platform digital. ERB berperan sebagai manajer sekaligus pengunggah konten. Terungkap kasus ini ketika polisi mulai menelusuri asal video tersebut. Dalam penyelidikan awal, polisi memeriksa seorang pengemudi ojek online yang pernah terlibat dalam pembuatan konten bersama para tersangka. Selama ini komunikasi yang terjadi apa aja, Mas? Nggak ada, saya cuma buat video doang, video apa? Video lucu-lucu aja, nggak ada video yang aneh. Itu video vlog pribadi gitu? Iya, buat video. Tapi di luar konteks video dewasa ya? Enggak, jauh dari pakai video dewasa. Emang sejauhnya Mas kenal sama si pelaku ini apa, Mas? Ketemu di pinggir jalan saya. Awalnya? Awalnya. Terus? Udah saya ajak buat video, udah gitu doang. Dari pemeriksaan saksi itu, polisi memperoleh identitas para tersangka serta informasi mengenai lokasi pembuatan video. Polres Badung kemudian berkoordinasi dengan Imigrasi Ngurah Rai setelah mendapatkan informasi 2 tersangka yakni MMJL dan NBS berencana meninggalkan Bali melalui Bandara Ngurah Rai dan keduanya berhasil diamankan. Sementara 1 tersangka, ERB, berhasil dibekuk di wilayah Canggu. Jadi kedua pasangan tersebut yang membuat video itu awalnya berkenalan di satu tempat hiburan malam yang ada di Kota Utara. Kenalan beberapa hari, kemudian mereka si wanita menawarkan untuk berkomitmen untuk membuat video tersebut. Kemudian si perempuan dengan pelaku yang ketiga adalah hubungan antara pekerja dan manajer. Langsung dimasukkan oleh imigrasi subject of interest, sehingga pada saat dia rencana berangkat tanggal 13 Maret itu rencana berangkat ke Thailand, kami tangkap di bandara. Berdasarkan hal itulah kita koordinasi dengan Polres Badung untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 3 unit telepon seluler, 1 kamera warna hitam, 1 unit laptop warna sky blue, serta 1 rompi ojek online yang digunakan dalam pembuatan konten. Para tersangka dijerat pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun. Serta pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Raiswantara, Bali TV. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait mengusulkan
rusun untuk seniman Bali. Di samping itu, pentingnya memasukkan unsur budaya lokal Bali dalam desain pembangunan rusun tersebut agar tetap selaras dengan karakter dan kearifan lokal masyarakat setempat. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait usai meninjau usulan lokasi pembangunan rumah susun rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR di Kota Denpasar. Peninjauan lokasi di Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian vertikal yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan. Lahan seluas 3.328 meter persegi tersebut merupakan aset milik pemerintah Provinsi Bali yang diusulkan untuk pembangunan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Menteri Marwarar Sirait menekankan pentingnya memasukkan unsur budaya lokal Bali dalam desain pembangunan rusun tersebut agar tetap selaras dengan karakter dan kearifan lokal masyarakat setempat. Menurutnya, sektor seni dan budaya Bali memiliki kontribusi besar bagi perekonomian daerah maupun nasional, termasuk dalam mendukung sektor pariwisata. Untuk itu, Menteri ARA juga mengusulkan agar rusun ini dapat diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berprofesi sebagai seniman. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan dukungan penuh pemerintah Provinsi Bali terhadap rencana pembangunan rusun MBR di Kota Denpasar. Saya berdiskusi, bertanya, kan seniman Bali itu menurut saya sangat berjasa ya untuk pariwisata, untuk ekonomi Bali dan juga Indonesia. Rasanya belum pernah ada rusun untuk seniman belum ada ya Pak ya? Nah, belum ada. Kenapa nggak kita bersinergi kan dengan baik, tanahnya kan dari tanah Pak Gubernur Pemda ya, Pemda kami dari APBN yang membangun. Nah jadi sinergi yang positif lah. Saya kaget juga Pak Menteri tiba-tiba punya ide untuk membuat atau membangun asrama untuk para seniman. Jadinya kan saya mendampingi beliau untuk meninjau lokasi ini untuk pembangunan rumah susun untuk para karyawan. Ini lokasi milik Pemprov Bali yang sangat bagus. Nah, ketika beliau mendapat penjelasan dari direktur, punya ide untuk membangun asrama untuk para seniman. Pada lokasi tersebut direncanakan akan dibangun satu tower rusun Arunika tipe 36 dengan ketinggian maksimal 4 lantai. Rusun yang mendapat dukungan dari sektor perbankan pemerintah ini akan menyediakan 60 unit hunian yang terdiri dari 2 unit untuk penyandang disabilitas dan 58 unit reguler bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Raiswantara, Bali TV. Kesekretariatan DPRD Kabupaten Buleleng melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Provinsi Bali. Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi informasi terkait pola kerjasama antara lembaga legislatif dan insan pers. Rombongan dari Buleleng dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, bersama para wakil Ketua DPRD Sekretaris Dewan Buleleng dan sejumlah wartawan yang bertugas di Buleleng. Kedatangan rombongan dari Bali Utara disambut Sekretaris DPRD Provinsi Bali I Ketut Nayaka bersama jajaran sekretariat serta para jurnalis yang selama ini bekerja sama dengan DPRD Bali. Dalam sesi diskusi dan berbagi pengalaman, kedua pihak sepakat bahwa peran pers sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait kebijakan dan program kerja lembaga legislatif. Sela-sela kesibukan anggota DPR, wartawan ujung tombak bagi kita di DPR Buleleng menyampaikan peran DPR di sayang sehariannya adalah sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan. Walaupun di sisi tupoksi kita yang berbeda, tetapi minimal wartawan bisa menyeimbangkan bahwa dari hasil pemikiran-pemikiran anggota DPR ikut serta membangun Buleleng. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan wartawan menjadi kunci dalam penyebaran informasi sekaligus meluruskan informasi di tengah maraknya arus informasi di media sosial. Ia berharap kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi antara DPRD dan media, tidak hanya dalam hal pemberitaan, tetapi juga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta meredam isu-isu yang berpotensi merugikan Bali. Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Bali I Ketut Nayaka. Menurutnya peran pers semakin vital di era digital saat ini, terutama dalam menangkal penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial.
Yasari Yuli, Bali TV. Pedagang Pasar Badung mulai kelola sampah dagangan secara mandiri. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sunyi membawa terang, hening melahirkan kedamaian, sucikan hati dan pikiran. Om Swastiastu. Selamat melaksanakan Catur Berata Penyepian Tahun Baru Saka 1948 bagi umat Sedharma. Semoga renungan diri ini dapat mengembalikan jiwa kembali bersih, membawa kedamaian, pemurnian diri, serta kekuatan spiritual untuk semua umat. Mari menyucikan jiwa dan pikiran menuju kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, Inaka Pemerintah Kota Denpasar, Lugarayang, Titiang Aturang, Rahajeng, Nyangre, Rahino Suci Nyepi, Tahun Baru Isake, Siu Sangangatus, Petang Dasa Putus. Dumugi Rahino puniki ngemulihang kesucian pikayun, jagat miwah ring manah krama Kota Denpasar. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Hari Raya Nyepi merupakan momentum suci bagi umat Hindu untuk memasuki Tahun Baru Saka melalui keheningan, perenungan, dan penyucian diri. Melalui pelaksanaan Catur Berata Penyepian, kita diajak untuk menenangkan pikiran, mengendalikan diri, serta melakukan introspeksi terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui. Keheningan Nyepi memberikan ruang bagi kita semua untuk kembali menyadari pentingnya menjaga keseimbangan hidup, mempererat hubungan dengan ide yang dewasa, membangun keharmonisan dengan sesama, serta menjaga kelestarian alam semesta. Nilai-nilai yang terkandung dalam perayaan Nyepi mengajarkan kita tentang makna keseimbangan dan keharmonisan kehidupan. Semangat inilah yang hendaknya terus kita jaga dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang damai, rukun, dan saling menghormati dalam keberagaman. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Nyepi sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, serta bersama-sama membangun kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Badung, kami mengucapkan Rahajeng Rahina Nyepi Saka 1948. Semoga keheningan Nyepi membawa kedamaian, kebahagiaan, serta keseimbangan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru. Om Santi, 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 Om.
Pemirsa, menjelang penutupan TPA Suwung, pemerintah Kota Denpasar mulai memperketat pengelolaan sampah di pasar tradisional. Para pedagang diminta bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dari aktivitas berdagang, termasuk dengan tidak lagi meninggalkan sampah di areal pasar. Kebijakan pemerintah tersebut mendapat dukungan dari para pedagang di Pasar Badung. Para pedagang mulai menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri dengan membawa pulang sampah dagangan untuk dipilah atau dikembalikan kepada pemasok bahan dagangan. Salah seorang pedagang, Badul Hasan, mulai menerapkan kebiasaan baru dengan tidak lagi meninggalkan sampah di area pasar. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas berdagang dibawa pulang untuk dipilah, bahkan sebagian di antaranya dikembalikan kepada agen tempat ia membeli barang dagangan. Untuk peraturan ini memang sampah semua dibawa pulang, masih dipilah-pilah, dibawa pulang sendiri, dibawa pulang. Peraturan pasar kemarin mungkin berjalan 1 bulanan mungkin. Tidak buang sampah di pasar sekarang. Kadang saya kembalikan lagi ke agennya, ke tokonya, kan belanja lagi, bawa sampahnya ke sana digabung gitu. Pak, dengan apa namanya peraturan yang diterapkan saat ini bagaimana Pak? Menyulitkan atau bagaimana? Biasa-biasa aja. Hal serupa juga dilakukan oleh pedagang lainnya, Fitri, yang mengaku sebagian besar sampah dari dagangannya berupa sabut kelapa, batok kelapa, dan kulit nangka. Sampah tersebut biasanya dibawa pulang untuk kemudian dikembalikan kepada pemasok kelapa dan nangka atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi sehingga tidak ada sampah yang tersisa di lapak dagangannya. Dibawa pulang nih dulu. Yang bawa pulang dulu, nanti datang dagang kelapa, saya kasih sabutnya, datang dagang nangka, saya kasih gini yang di kampil ini sampah nangka nih tempat kampil, kasih dagang nangkanya. Bawa ya kebetulan biara sapi, dikasih sapi, dan Berarti intinya tidak ditinggal di sini? Enggak, ya intinya sampahnya pokoknya di sini bersih, dibawa pulang semua. Bu, menurut Ibu Niki peraturan yang diberikan ini meribetkan atau gimana? Apa itu mendukung? Ya kalau kita bersama kan mendukung ya. Demi kebersihan untuk bersama Niki kan yang mendukung aja dan yang penting demi bersama. Langkah sederhana yang dilakukan para pedagang ini dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemerintah Kota Denpasar mengurangi volume sampah menuju penutupan TPA Suwung. Dengan keterlibatan aktif para pedagang, pengelolaan sampah di pasar diharapkan semakin tertib dan berkelanjutan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Aktivitas jual beli di Pasar Badung dan Kumbasari Denpasar mendekati Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri yang akan dirayakan pada tanggal 19 dan 20 Maret 2026 dipadati warga untuk membeli kebutuhan Hari Raya sejak sepekan terakhir. Berbagai kebutuhan pokok juga terpantau mengalami kenaikan, salah satunya daging ayam. Rekan kami, Ari Wiratmaja dan juru kamera Agung Santika menyajikan informasinya khusus untuk Anda berikut ini. Pemirsa Bali TV, saat ini saya berada di Pasar Badung, tepatnya di los penjualan daging ayam, dan nanti juga akan saya memantau los penjualan daging sapi bertepatan dengan Hari Raya Nyepi dan juga Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2026 ini. Nah, seperti apa sih sebenarnya harga-harga kebutuhan daging bertepatan dengan Hari Raya nanti? Saya akan mengajak Anda untuk menelusuri. Pasar tradisional masih menjadi tempat pilihan warga untuk membeli kebutuhan saat akan datangnya Hari Raya, baik Hari Raya Nyepi maupun Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya Pasar Badung Denpasar. Setiap sudut mulai dari pelataran bawah hingga di dalam gedung, Pasar Badung tampak ramai warga yang akan membeli kebutuhan pokok untuk Hari Raya, baik yang akan merayakan Hari Suci Nyepi maupun Idul Fitri 2026. Berbagai kios-kios khususnya tempat penjualan bahan bumbu seperti cabai dan bawang pun tampak dipadati oleh pembeli, khususnya kaum ibu-ibu. Pemirsa, seperti yang terlihat di belakang saya, seperti inilah situasi di salah satu lantai 1 yang ada di Pasar Badung ini, yaitu tempat menjual berbagai macam kebutuhan pokok seperti bahan bumbu-bumbuan seperti itu. Dan memang sejak pagi hari warga sudah mulai berdatangan ke Pasar Badung ini untuk membeli kebutuhan Hari Raya. Sementara itu, los penjualan daging ayam di lantai 1 Pasar Badung pun kebanjiran pembeli jelang Hari Raya tahun ini. Pedagang mengaku daging ayam per kilonya mengalami kenaikan harga cukup signifikan jelang Hari Raya.
Dan saat ini juga saya tengah bersama dengan Ibu Eka, selaku pedagang yang berjualan di Pasar Badung ini. Bu Eka, boleh tanya sebentar Bu Eka, untuk jelang Hari Raya Nyepi dan juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ini, bagaimana harga daging ayam? Ya, melambung tinggi harganya sekarang. Berapa Bu? 45 ya, 45. Dan sebelumnya harganya? Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya harganya dapat 35, 38. Tapi sekarang naik. Naik 45 ya. Kenaikannya itu sejak kapan? Dari kemarin. Dari kemarin. Keras sekali naik. Dari Jawa udah nggak bisa masuk barang. Makanya langsung. Bu, kira-kira menurut Ibu penyebab kenaikan harga ini kenapa Ibu kira-kira? Karena hari raya. Karena hari raya? Ya. Kan sembarangan hari raya Bali sama hari raya gitu. Oh, berarti karena masalah distribusi juga Bu ya? Iya. Terlambat Bu ya? Lambat, Jawa ngirim terlambat juga macet. Ya, sekarang aja yang nangkap ayam juga macet. Karena melasti. Berarti kalau untuk dia pun harganya Ibu bilang tadi agak naik seperti itu Bu. Tapi untuk stok sendiri bagaimana? Maksudnya? Stok nggak bisa nyetok. Nggak bisa? Ya. Tapi kalau stok Ibu ini bertahan kira-kira udah berapa hari? Nah, 1 hari aja udah habis, motong biasa. Motong, ya. Bu, sehari habis berapa kilo sih Bu? Ini cuma 500 kilo. Cuma 500 kilo? Cuma 500 kilo pemirsa. Jadi cuma 500 kilo ini habisnya. Jadi minat masyarakat untuk membeli daging ayam di hari raya ini seperti apa Bu? Untuk jika dibandingkan mungkin dengan tahun lalu? Ya biasa aja, kalau di Pasar Badung nggak tahu pasar lain ya. Kalau di Pasar Badung cuma langgan-langgan aja. Karena dagang di luar tuh banyak. Yang di luar emper-emper tuh banyak. Meski harganya naik, presentasi penjualannya seperti apa? Masih stabil ya. Stabil. Oke, terima kasih banyak Bu Eka. Semoga jualannya tetap laris Bu ya. Meskipun tetap di hari raya. Dan pemirsa, saya masih akan memantau tempat penjualan daging di los-los yang lainnya. Tetap ikuti penelusuran saya. Lain pedagang ayam, pedagang daging sapi juga menambah stok dagangannya jelang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan, dalam sehari, pedagang mengaku mampu menghabiskan 6 ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemirsa, selain daging ayam dan juga daging sapi, pedagang sembako juga ramai didatangi pembeli jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri yang akan datang beberapa hari lagi. Dari Pasar Badung Denpasar, Adi Ratmaja dan Agung Santika melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan upacara melasti di Pantai Kute dinanti wisatawan. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Rahajeng Rahina Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Dalam keheningan catur berada penyepian, mari kita sucikan hati. Memperkuat introspeksi diri serta menumbuhkan semangat kebersamaan untuk mewujudkan Badung yang santi dan jagat. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita kembali kepada kesucian hati, mempererat tali silaturahmi, serta memperkuat persatuan dalam membangun Kabupaten Badung yang lebih baik. Om Santi 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 Om. Dalam hening kita temukan makna daripada kehidupan. Keheningan adalah sebuah panggilan untuk menyelami kejernihan hati. Dalam keheningan, mari kita biarkan pikiran beristirahat dan hati yang berbicara untuk menciptakan puisi dalam jiwa.
Om Swastiastu. Saya Ketut Sudarsana, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gianyar mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa serta menyambut Hari Suci Nyepi tahun Saka 1948. Semoga kita semua selalu dapat mengendalikan diri dan senantiasa mendapatkan perlindungan serta anugerah dari Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Saya Dewa Made Mahayadni, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, dan seluruh staf DPRD Provinsi Bali mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Mari kita laksanakan catur berata penyepian dengan baik. Bagi umat lain, agar menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi, sehingga tercipta Bali aman dan kondusif. Om Santi, 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 Om. Pemirsa, wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Pantai Kuta mendapat suguhan atraksi wisata budaya Bali. Tradisi melasti Desa Adat Kuta di depan Pura Segara Kuta pada hari Senin 17 Maret 2025 menjadi perhatian para turis asing. Ribuan kerama Desa Adat Kuta tampak beriring-iringan dari Pura Desa Adat Kuta menuju Pura Segara Kuta, tempat dilaksanakannya upacara melasti atau upacara pembersihan Buana Agung atau alam semesta dan Buana Alit atau diri sendiri dengan menggunakan air suci dari laut, sungai, danau, atau sumber mata air. Kerama desa tampak membawa sejumlah protima dan perlingga Ide Betara dan berbagai benda sakral lainnya. Upacara melasti tersebut menjadi perhatian para wisatawan yang sedang berlibur di Pantai Kuta. Mereka turut mendekat untuk melihat proses upacara melasti. Banyak di antara mereka mengabadikan berbagai momen tersebut seperti iring-iringan di tepi Pantai Kuta, hingga keunikan berbagai protima yang dibawa oleh masyarakat. Salah satu wisatawan asing Jason dari Sydney, Australia mengaku sangat berbahagia bisa melihat langsung upacara melasti ini. Ia sangat takjub bagaimana upacara adat Bali yang penuh warna dan keunikan. Ia pun sengaja berlibur ke Bali untuk dapat menikmati rangkaian Hari Raya Nyepi mulai dari perayaan Ogoh-Ogoh hingga merayakan Nyepi di sebuah hotel di Kuta. Jason menyatakan sudah beberapa kali mengikuti Nyepi di Bali dan sengaja berlibur ke Bali agar dapat menikmati indahnya Bali dalam keheningan Nyepi satu-satunya di dunia. I think Melasti for me is my favourite day. The ceremony is beautiful. It's very colourful. It's very meaningful. And to be a part and to be able to witness it is a privilege. First time or? Maybe my 10th time for Melasti and for Nyepi. Sementara Bendesa Adat Kuta mengatakan melasti diikuti oleh 12 prasanak yang mengikuti Ide Betara Kayangan 3 Desa Adat Kuta. Untuk lokasi melasti tahun sebelumnya biasanya di Pantai Kuta sebelah utara dan tahun ini di depan Pura Segara Kuta. Yang kita lakukan pada hari ini yaitu menyucikan perlingan Ide Betara dan sekaligus kita menyucikan Angga Sarira kita. Artinya penyucian Buana Agung dan Buana Alit. Nah, tentunya dalam hal ini kami memohon kepada seluruh masyarakat Kuta pada khususnya agar bersama-sama kita ngaturan pengeras titi kepada susunan kita, kepada Ide Betara yang dewasa yang bertanah di lautan. Usai upacara melasti, seluruh protima Ide Betara kembali menuju Pura Desa Adat Kuta. Riase, Bali TV. Ribuan kerama desa adat Mengui melaksanakan upacara melasti di Pantai Munggu hari Selasa pagi 17 Maret 2026. Prosesi sakral ini menjadi rangkaian penyucian diri dan alam semesta menjelang Hari Raya Nyepi.
Sejak pagi, ribuan warga desa adat Mengui memenuhi tepi pantai Munggu, Kecamatan Mengui. Dengan penuh kekusyukan, masyarakat mengikuti prosesi upacara melasti yang berlangsung hikmat. Upacara melasti memiliki makna menyucikan alam semesta atau buana agung serta diri manusia atau buana alit dari segala kotoran lahir dan batin. Ritual ini melambangkan pembersihan diri dan alam dari energi negatif agar kehidupan kembali seimbang dan suci. Selain itu, melalui prosesi ini kesucian benda-benda sakral seperti protime dan simbol suci pura juga dikembalikan dengan cara disucikan di sumber air, dalam hal ini laut, yang dipercaya sebagai tempat memohon tirta amerta atau air kehidupan. Melasti juga menjadi tahapan penting sebelum rangkaian upacara lainnya menjelang Hari Raya Nyepi, sebagai persiapan spiritual umat Hindu untuk memasuki hari penyepian dan perenungan diri. Rahino Mangkit, desa adat Mengui, sana nyungsung kayangan itu, ini ke dalam pulau-pulau Telepan, dan sampai pulau-pulau ring Banyar-Banyar. Nah, ring kerajaan Mengui adalah Dungo, Kesegara Seseh, Melasti. Nah, kami sama Nuning, Penapi, Kekenok, Melasti itu, ini ada yang sarang sami ini kompak. Bagian Melasti makin. Nah, Binyang, ring catos pate Puri Ageng Mengui, bagian Tawur, Ketan, Nawagu, terus Minyak, Umati, Pawai Ompok. Nah, kalau Kaino mulai salah Kaino, kemudian berantau kemudian. Nah, ini kuentan ini ide betara, kakeknya ini memasak dulu, memasak, pusat memasak itu langsung ide betara sawi itu ring Balai Agung. Nah, Benyang, pusat ngaturan Tawur Kesango, ring 100 mata Puri Ageng Mengui, ide betara muali ke Yoka gitu Sopan. Wantah ke dimana kami memaji antar 3 hari alam berpilihan. Usai prosesi persembayangan, sejumlah warga tampak mengambil tirta segara atau air laut yang nantinya akan dipercikan di rumah masing-masing sebagai simbol penyucian. Pengambilan tirta ini diawasi oleh petugas balawista demi menjaga keamanan masyarakat di kawasan pantai. Dengan penuh hikmat, prosesi melasti ini menjadi wujud bakti masyarakat desa adat Mengui dalam menyucikan diri sekaligus memohon keselamatan menjelang Tahun Baru Saka. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, sebanyak 270 atlet pelajar mengikuti Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar cabang olahraga karate tingkat Kabupaten Buleleng yang digelar di Gor Buana Patra, Singaraja, Buleleng. Kejuaraan ini menjadi ajang seleksi sekaligus pembibitan atlet karate dari jenjang SD hingga SMA. Pertandingan yang dilaksanakan selama 2 hari dan berakhir Sabtu 14 Maret mempertandingkan total 47 kelas dari berbagai kategori usia. Ketua Umum Pemkab Forki Buleleng, Ketut Putra Sedana mengatakan kejuaraan ini merupakan bagian dari program pembinaan atlet karate di Kabupaten Buleleng. Ini terbukti dari peserta setiap event kompetisi selalu membludak, selalu kita dapatkan banyak peserta dan juga minat pelajar terhadap olahraga karate terus meningkat. Nah, ini sebagai indikator bahwa prestasi karate ke depannya yang dimulai dari pembibitan di usia dini, di usia sekolah. Nah, ini tentunya harapan besar untuk tetap Buleleng menjadi yang terbaik di Provinsi Bali ini di bidang karate. Selain itu, ajang ini juga menjadi seleksi bagi atlet yang akan dipersiapkan menghadapi Porjar tingkat Provinsi Bali pada Juni mendatang. Menurutnya, kejuaraan ini diharapkan dapat menjaring atlet-atlet terbaik yang nantinya mewakili Buleleng di tingkat provinsi. Putra Sedana menambahkan kuota atlet karate Buleleng untuk Porjar Provinsi Bali mencapai 50 orang. Ia pun menargetkan Buleleng kembali meraih juara umum pada cabang olahraga karate seperti tahun-tahun sebelumnya. Tingginya jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan ini juga menjadi indikator bahwa minat pelajar terhadap olahraga karate terus meningkat. Hal ini sekaligus menunjukkan pembibitan atlet usia dini di Buleleng berjalan dengan baik. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Menyakapun Gedepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.